Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bulan Ramadan, bulan di mana penuh momentum-momentum yang mampu kita bangun. Yang pertama, bulan Ramadan momentum untuk perbaikan diri, di mana dengan penuh kesadaran diri bahwa Ramadan mampu menghadirkan kesadaran diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menjadi pengantar awal untuk kita semua, khusus untuk siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 yang sedang melaksanakan pesantren virtual program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengadakan Smart Pesantren di seluruh SMA dan SMK se-Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu hari ini SMA 22 hadir dengan menghadirkan beberapa materi-materi pokok. Materi pokok atau pemahaman yang harus kita coba kuasai dari kehidupan aktivitas kalian sebagai siswa. Sebelumnya kita juga sudah merampungkan suatu materi yang pertama tentang wudhu, kemudian berikutnya tentang sholat, kemudian saum, dan hari ini adalah aktivitas di mana kalian dihadapkan dengan segmentasi kebutuhan orang banyak. Apakah itu? Yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah sosial. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pemahaman kalian materi terkait tentang zakat, infak, sedekah. Baik, kita akan mulai saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita aktivitas kegiatan ibadah di hari yang ke-13. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, rezeki, dan jadikan momentum bulan Ramadan adalah momentum untuk memperbanyak doa kepada orang tua. Karena pada dasarnya adalah bagaimana Ramadan ini menggiring jiwa kalian untuk menjadi jiwa yang baik, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, untuk menjadi akhlak kalian, akhlak yang mencerminkan nilai kepribadian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sejalan dengan apa yang menjadikan profil pelajar Pancasila, ya. Implementasinya ada di yang pertama, ya, profil yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Cakupannya akhlak kepada diri, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengantar awal, mudah-mudahan menjadi pengantar pemaham agar kemudian bahwasanya materi ini bukan semata-mata menjadi bagian untuk menunaikan tugas saja, tetapi ada suatu ikhtiar untuk sama-sama merubah, untuk sama-sama membangun karakter yang lebih baik untuk mempersiapkan kehidupan kalian di 11 bulan setelah pasca bulan Ramadan. Baik, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, dan mudah-mudahan akses video ini juga bisa menjadi bagian untuk bisa disebarluaskan kembali, dan mudah-mudahan karena ini adalah bagian untuk merekam jejak digital, barangkali yang hari ini tidak bisa sempat menyimak materi ini, bisa kalian juga putar di sela-sela kegiatan aktivitas waktu luang. Dan ini juga bisa menjadi bagian rekaman untuk
tahun mendatang. Kita akan masuk pada pengertian, ya, pengertian tentang zakat, infak, dan sedekah. Ini tiga diksi yang berbeda, ya, tiga diksi yang berbeda. Tetapi pada hal tertentu ada kesamaan, pada hal tertentu ada perbedaan. Makanya kita akan coba ulas satu kata atau satu diksi zakat, kemudian infak dan sedekah. Kemudian nanti di akhir apa sih perbedaannya? Terkadang kita masih bingung dengan tiga kata zakat, infak, sedekah. Karena yang pertama, pemahaman kita tidak mencoba secara utuh untuk mendapatkan informasi detail bagaimana panduan Al-Quran, panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tentang zakat. Karena zakat ini harus menjadi solusi keberadaan kita di dunia sebagai makhluk sosial, bagaimana Islam memberikan panduan untuk beraktivitas, untuk bersosial, agar kemudian menjaga tatanan-tatanan dalam hal bersosial masyarakat manusia menjadi baik. Kita masuk pada pengertian zakat, tinjauan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, zakat itu berasal dari kata zaka yazku zakatan. Artinya bersih, artinya suci. Makanya ada kalimat zakat itu membersihkan harta, ya. Zakat itu membersihkan diri, ya. Ada kalimat-kalimat seperti itu, dan memang secara definisi zakat itu adalah bersih. Kemudian zakat itu diartikan suci. Makanya kenapa zakat itu diidentikan momentumnya, kalimatnya itu di bulan Ramadan, diserta penyertaannya dengan saum. Nah, karena memang ketentuan secara ada ketentuan pemahaman, di situ ada kadarnya, ada nisabnya. Nah, makanya zakat itu nanti kita akan coba memahami lebih luas lagi, tetapi hari ini kita akan coba pahami dari segi definisi bahasa. Berikutnya, zakat itu diartikan berkembang, ya, karena dengan harta yang kita secara pribadi keluarkan itu memiliki aspek manfaat kepada yang lain, dan itulah yang disebut dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu konsep Islam yang harus menjadi bagian sama-sama diyakini bahwa berkah itu ketika satu kebaikan kebaikan itu tidak putus pada satu personal pribadi yang dilakukan kebaikannya. Justru yang dinamakan konsep berkah itu bagaimana kebaikan itu menyebar luas. Nah, secara istilah, zakat itu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat pertama, ya. Kedua, diberikannya juga kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ketika berbicara zakat, artinya berarti ada suatu ketentuan harta yang mana harus dikeluarkan dengan jumlah tertentu, ya, yang sudah memenuhi syarat. Kemudian berikutnya distribusi atau diberikan kepada golongan yang menerimanya juga ada ketentuannya. Itulah zakat. Bagaimana pengertian ini bisa hadir? Maka pengertian ini berawal dari dalil yang mendasari bahwa zakat adalah wajib. Ya, ini hukum berarti, ya. Berarti hukum zakat itu wajib. Pertama dari Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah." Ini menjadi bagian kewajiban salat. Hukum wajib salat. Wa aqimus shalah, dan laksanakan salat. Wa atuz zakah,
dan tunaikanlah zakat. Inilah salah satu ketentuan dalil kewajiban zakat. Kalimatnya adalah fi'il amar, ya, fi'il amar, kata perintah, wa atu, ya, wa atu zakah, warka'u ma'raki'in. Dan di sini ditutup dengan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Maka fokus kita yang kedua, wa atu zakat, kewajiban menunaikan zakat, hukumnya wajib. Kewajiban menunaikan zakat adalah kepada orang yang dimana sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, itu kewajiban zakat. Masuk pada hikmah. Apa sih hikmahnya? Terkadang kita tidak memahami hikmah ketentuan syariat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menyusahkan, ya. Seolah-olah menyusahkan. Kenapa berpikiran begitu? Karena tidak memahami hikmahnya. Ada konsep ketentuan perintah, ada konsep ketentuan hikmahnya. Apa sih sebetulnya hikmahnya? Nah, ini Allah sampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim. Kalimatnya khudh, ya, fil amar. Ambillah min amwalihim, di antara harta-harta mereka, sodakotan, ya. Sodakoh di sini adalah zakat. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka, gitu ya. Nah, tutahhiruhum, yang mana ini hikmahnya, tutahhiruhum. Justru dengan zakat itu kamu membersihkan. Tutahhirukum, bahwa zakat itu mampu membersihkan harta-harta mereka. Satu, membersihkan. Dua, wa tuzakkihim. Nah, kok ada kata yang sama? Ya, padahal tadi dikatakan zakat itu adalah bersih. Kok ada kata yang sama? Ya, tuzakkihim, ya tutahhiruhum. Nah, ini setelah dibersihkan, maka dalam keadaan suci, ya. Jadi suatu langkah ketika kita membersihkan dari hal yang kotor, maka ketika setelah bersih kan suci. Jadi suci itu, ya, suci itu berawal dari sesuatu yang dibersihkan noda-noda. Ya, zakat itu membersihkan noda-noda harta-harta yang harta tersebut ada, ya, kewajiban, ada sebagian hak-hak orang lain. Atau juga bisa menjadi menjadikan di keakuan, kepemilikan secara 100% total, ya. Jadi itu pada dasarnya zakat itu adalah mengembalikan suatu penyandaran kepemilikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha memiliki adalah ini orang yang kenapa harta itu ada efek sifat. Yang pertama rakus, dua tamak, ya, tiga sombong. Inilah sifat-sifat yang dimana sifat tersebut sebetulnya wajar ada di manusia, tetapi kembalikan kembali konsep kesadaran hamba bahwa hamba itu, ya, yang maha pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dan berdoalah untuk mereka. Maka ini khudhihim, dakatan itu ada takut, ada yang jadi ada dua aktivitas orang dari innalatakanullah, sesungguhnya salat doa, ya, bukan diartikan secara syariat, ya, secara istilah, bukan, tetapi di situ maknanya ada makna bahasa. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanahu wa ta'ala yang bukannya mendengar saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, mengetahui apa yang menjadi bagian aktivitas orang hamba terkait tentang zakat.
Nah, ini hikmah zakat. Tadi kewajiban zakat ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 43, hikmah zakat ada di Quran surat At-Taubah ayat 103, dan sekarang golongan yang menerima, yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, berikan ilmunya kepada kita di Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat, sesungguhnya zakat itu, ya, lil fuqara'i, pertama hanyalah untuk orang-orang fakir. Itu ada kalimat innama, ya, adatul hasri, pembatas, ya. Jadi tidak boleh, ya, zakat itu di luar dari ketentuan Quran surat At-Taubah ayat 60. Tidak boleh. Jadi makanya nanti ada bahasan-bahasan, kalimat-kalimat yang berkembang di masyarakat, boleh tidak zakat kepada orang tua. Nah, nanti akan ada apa namanya, suatu ketetapan pokok, ya, dari kata diksi, ya, diksinya saya udah ada yang pemahaman berkurang. Yang pertama adalah pemahaman definisi zakat itu sendiri, yang kedua pemahaman tentang penerima. Satu, bahwa zakat itu untuk para orang fakir. Kedua, wal masakin. Yang kedua adalah zakat itu diperuntukkan untuk orang miskin. Wal amilina 'alaiha. Dan yang ketiga adalah amilina 'alaiha, para amil zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Ya, para mu'alaf. Ya, mu'alaf itu yang ketentuan dia berkeyakinan A, kemudian dia masuk Islam. Itu mu'alaf. Kenapa? Karena orang yang berpindah keyakinan itu kan dari hati. Makanya wal mu'allafati qulubuhum itu dari kata ada doa, ya, Allahumma alif baina qulubina, ya. Jadi hatinya sudah sudah lembut, ya, sudah lembut. Wa firriq, yang keberikutnya adalah untuk memerdekakan atau untuk usaha hamba yang merdeka, maka ini mendapatkan zakat. Jadi penerima zakat hamba itu. Kemudian wal dan orang-orang berhutang. Pertama, ya, fakir. Dua, milihnya pak zakat. Dia dapat wal qulubuhum masahaya, kategori orang yang berhutang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gorimin 6, orang yang punya hutang. Kemudian wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan yang terakhir adalah orang mereka dapat perjalanan, ya. Berapa tadi? Dua zakat. 1 fakir, 2 fakir, 3 zakat, 4 5 hamba sahaya, 6 orang hutang, 7 orang yang sedang sedang golongan yang sedikit namanya penjelasan. Ada beberapa yang ingin sampaikan terkait tentang pengertian dan ya. Kemudian berikutnya, bagaimana zakat tinjauan hadis. Dalil kewajiban zakat tampilkan oleh Rasulullah SAW itu pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW, ini menjadi kewajiban zakat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 fondasi.
Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah dia memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dua, wa anna Muhammadan. Oh, berikutnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang berikutnya memberikan kesaksian, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Satu, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Dua, wa iqamis shalah, menunaikan salat. Ya. Yang ketiga, zakat dan menunaikan zakat. Yang tadi iqamis shalah, diri salat. Zakah menunaikan ayat mendatangkan. Kemudian jilid, kemudian ini hanya menghulukan ya, hajjul bait dan haji ke bait dan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Ya. Inilah kewajiban zakat dari tinjauan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, ancaman. Bagaimana ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat? Ya, bagaimana ancamannya? Satu, ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat oleh Rasulullah SAW ditampilkan pada hadis riwayat Muslim. Hadisnya adalah ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak la yu'addi minha, lalu tidak menunaikan haknya, zakatnya, haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat, suffihat lahu safaihu minnar. Ya, yang pertama, maka di hari kiamat dia akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian ya sudah jadi lempeng tuh, dipanaskan di dalam api neraka. Nah, sudah dipanaskan, apakah sudah sampai di situ? Fatukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Lalu lempengan itu disetrikakan, ditempelkan pada lambungnya, ya. Kemudian ditempelkan pada dahinya dan ditempelkan pada punggungnya. Jadi Bapak pernah melihat ada buku ya, yang buku itu serem juga bukunya ya. Jadi visualisasi keadaan neraka. Ada orang yang setrikanya besar ya kan, di punggungnya, ya. Kemudian disetrika kepada lambungnya, perut berarti ya, perut. Kemudian dahinya. Jadi bagaimana ada azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada orang yang oleh Allah disetrika tuh punggungnya, setrika tuh perutnya, disetrika tuh dahinya. Ya, ternyata orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, mungkin buku itu dari hadis ini sepertinya. Ya, semula berpikir, oh ini harus dikonfirmasi ini gitu. Ada buku yang memvisualisasikan tentang siksa-siksa di neraka. Nah, ternyata dari hadis ini. Kemudian kullama baradat u'idat lahu. Kemudian kan yang namanya dipanaskan pasti pas lama-kelamaan kan menjadi dingin tuh. Maka u'idat lahu, ya. Kemudian diulang lagi, ya. Dipanaskan lagi maksudnya ya. Nah, karena fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Kemudian keadaan itu yang ada di akhirat dalam sehari kadarnya itu sampai dengan 50.000 tahun.
Kebayang kan? Kenapa? Di akhirat bukan satu orang, tetapi berkumpul orang-orang manusia di zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW dikumpulkan. Makanya pantas 50.000 tahun. Kemudian hatta yuqda bainal ibad fayura sabilahu. Kemudian hingga diputuskan perkara manusia, ya. Sampai diputuskan perkara manusia. Kemudian fayura sabilahu. Kemudian ia melihat jalannya imma ilal jannati wa imma ilan nari. Maka ketika sudah diputuskan perkara manusia itu, kemudian dia akan melihat jalannya. Apakah dia masuk surga ataupun dia masuk neraka? Apakah dia mendekati jalan ke surga atau yang mendekati jalan ke neraka? Ya, inilah relasi koneksivitas pemikiran kita bagaimana tentang zakat ini bisa dan mampu untuk kemudian zakat ini bisa berkembang, zakat ini bisa dilakukan ke orang yang mana nanti reaksinya pada kiamat. Jadi bagian penting sekalian, ternyata ada ancaman dari orang yang tidak menunaikan zakat. Atau ada orang yang dirinya mungkin miskinkan gitu ya. Sehari dia penghasilan UMR juga ya. Nah, yuk kita simpulkan. Kita akan putus, kita coba satu persatu agar kemudian kalian bisa dan mampu memahami materi zakat ini dengan baik. Kita simpulkan ya. Kesimpulannya adalah zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Bagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, ya, sebagaimana setelah kita mampu mendengarkan tadi ya ulasan dari tinjauan Al-Quran dan tinjauan hadis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyucikan harta, kemudian membantu sesama, kemudian menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Dan ini ya ancaman. Tidak menunaikan zakat dapat mendatangkan azab, ya, siksa yang berat di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim harus memahami dan menjalankan kewajiban zakat ini dengan baik. Nah, semoga materi ini bermanfaat. Semoga pemahaman kalian menjadi memahami, karena mengulang lagi bahwasanya usuluddin, pokok-pokok dari agama ini, wudu yang tadi yang sampaikan ya, kemudian salat, saum dan zakat ini harus kalian kuasai, ya, harus kalian kuasai, karena ini secara tidak langsung memberikan penampingan bagi kalian yang akan hidup, ya, menjalani kehidupan di dunia. Makanya konsep zakat adalah konsep bagaimana bisa memberikan manfaat sosial yang luas. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.